Selamat sore, perkenalkan nama saya Gideon Edwin Rismawan. Saya merupakan guru kelas 4 di SDN Merjosari 3 dan saya berasal dari Kota Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya pelajari di modul yang kedua ini, di mana kita belajar tentang berpikir kritis. Menurut saya, hal yang saya pelajari yang baru tentang berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Pemikiran kritis merupakan suatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai dan dalam pengambilan keputusan. Dan berpikir kritis juga merupakan proses mental, artinya kemampuan untuk menerima atau menolak sebuah keputusan. Nah, berpikir kritis ini sangat diperlukan bukan hanya untuk dalam pembelajaran saja, tapi dalam menyelesaikan masalah anak di kehidupan sosialnya mereka, di mana kita bisa berlatih melihat dari berbagai perspektif, tidak hanya melihat dari satu perspektif. Contohnya ketika ada dua anak yang berantem, kita tanyai dari yang sisi yang A dan kita tanyai sisi yang B, kemudian kita tanyain teman-temannya lagi, kemudian kita analisa jawaban mereka, kemungkinan mana yang jawabannya paling masuk akal dan bisa menuntun kita untuk mengambil keputusan. Itu yang saya pelajari. Dan lembar aksi sangat membantu saya untuk mengembangkan kerangka berpikir kritis saya dalam mengambil suatu keputusan. Bukan hanya dalam sosialnya tadi, tapi dalam pembelajaran juga, di mana kita di lembar kerja, di lembar aksinya tadi, ketika saya isi pertanyaannya seputar UN, apakah UN adil ataukah apa UN itu suatu hal yang wajar untuk dikerjakan, di mana anak harus belajar selama 6 tahun tetapi hanya ditentukan oleh beberapa soal yang membuat itu lulus. Jadi lembar aksi sangat membantu saya untuk membuka pikiran saya, memperbarui pikiran saya tentang masih banyak cara kita untuk menentukan bagaimana anak itu bisa lulus. Dan tips yang terakhir, berpikir kritis, apabila ada suatu masalah, telaah dulu sebelum mengambil keputusan. Nah, itu tadi, kita bisa mencari beberapa sumber yang kita percayai. Jadi kita tidak memakai satu sumber saja ketika kita ingin mengambil keputusan. Kita harus mencari berbagai sumber, kemudian kita analisa dan kita tarik garis kesimpulannya, apakah itu bisa masuk akal atau tidak. Tetap kita harus berpikir secara logis dan kita berpikir secara ilmiah tentang keputusan yang kita ambil, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.